Semangat sehat untuk semua. Salam kenal. Perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Inggita Adiarari dari SMA Santa Ursula, salah satu calon guru penggerak gelombang ke-7. Kali ini saya berusaha bercerita tentang langkah kecil yang kami atau saya bersama rekan-rekan usaha lakukan sebagai usaha atau aksi nyata melakukan perubahan di lingkungan komunitas sekolah kami. Hal ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4, yaitu membangun budaya positif. Membangun budaya positif berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana bisa kita simak sama-sama, teman-teman, bahwa kemerdekaan itu lahir apabila kita memiliki sifat merdeka. Kemerdekaan yang bisa kita hasilkan dan memerdekakan orang lain membutuhkan proses yang sangat panjang sekali, dilahirkan dari sikap-sikap positif, juga keyakinan bersama yang tumbuh kembang sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan pembiasaan bagi kita semua sebagai sebuah komunitas. Berangkat dari pemikiran ini, maka kami berusaha melakukan usaha atau langkah-langkah kecil untuk membawa perubahan dan yang juga berdampak di lingkungan sekolah kami. Budaya positif untuk seorang calon guru penggerak merupakan sebuah gerakan meredesain atau mencoba menerapkan atau menyesuaikan dari teori-teori yang ada dengan kebudayaan atau kebiasaan yang sudah ada di sekolah kami. Kebetulan sekolah kami adalah sekolah yang cukup tua dengan usia hampir 165 tahun, di mana budayanya sudah begitu kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk meredesain penerapan budaya positif. Bisa dilakukan dengan cara membangun disiplin positif. Seperti apa? Kontrol diri dengan nilai-nilai kebajikan, berusaha memotivasi semua komponen dari sekolah atau komunitas dengan perilaku kemanusiaannya. Tak lupa, berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, selalu lakukan keberpihakan kepada anak. Langkah berikutnya adalah saya berusaha menceritakan kurang lebih apa sih langkah-langkah yang kami terapkan bersama atau gerakan kecil, belum melakukan gerakan besar, teman-teman sekalian. Budaya positif. Budaya positif bisa dilakukan atau diredesain di sekolah yang cukup tua dengan budaya yang cukup kuat, dilakukan dengan disiplin positif. Disiplin positif dilakukan hal sederhana dengan memotivasi perilaku manusia. Siapakah perilaku manusianya? Tentu saja seluruh anggota komunitas pembelajar. Gimana? Dengan cara yang konsisten. Konsisten untuk mendampingi jiwa-jiwa muda. Kenapa istilah ini digunakan? Karena kebetulan saya adalah seorang pengajar untuk level SMA, di mana siswa-siswa yang dititipkan kepada kami itu adalah jiwa-jiwa muda yang sedang tumbuh dan berkembang, berproses bersama dengan memiliki kekhasan. Mereka inginnya ditemani, oleh karena itu pendampingan jiwa-jiwa muda ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Disiplin positif dilakukan untuk mewujud nyatakan keyakinan sekolah yang sudah diredesain dalam artian melakukan adaptasi-adaptasi sesuai dengan kebutuhan dengan teori-teori yang berkembang. Dalam melakukan keyakinan ke sekolah ini, peran guru lebih kepada seorang manajer. Seorang manajer yang pasti berpihak kepada anak. Dengan berperan sebagai manajer, diharapkan siswa atau jiwa muda ini berhasil melakukan pilihan bebas sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemauannya, dengan harapan bisa berdampak positif bagi perkembangan kita semua. Walaupun dalam proses pasti menemukan tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, apabila kami menemukan tantangan dan hambatan, kebetulan kami sudah sempat menemukan itu dan sempat mencicipi sedikit-sedikit menerapkannya yang disebut dengan segitiga restitusi. Tentu saja ini semua
alur seperti tadi, diawali dengan langkah kecil dulu. Langkah kecil dibuka dengan forum diskusi. Forum diskusi itu apa? Kurang lebih adalah kami berkumpul. Mohon izin sebelumnya menyampaikan bahwa sekolah kami adalah sekolah yang cukup padat dengan agenda dan kegiatan sehingga rekan-rekan memiliki agenda yang cukup padat. Oleh karena itu, cara meredesain adalah kami melakukan aksi nyata ini dengan parsial, per parsial, tidak langsung secara global, per parsial di tengah kesibukan-kesibukan kami. Dilakukan berkali-kali. Nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa menyimak bahwa seragam yang kami gunakan berbeda-beda. Karena apa? Karena kami melakukannya bertahap. Kemudian kami juga melakukannya, mohon izin tidak melakukan rekaman karena kami belum merasa nyaman untuk itu. Jadi izinkan saya yang bercerita tentang proses yang terjadi dan berjalan dalam rangka mewujud nyatakan proses aksi nyata untuk modul 1.4 ini. Inilah forum diskusi yang bisa kami lakukan di tengah-tengah kesibukan, dilakukan oleh komunitas kecil di lingkupan SMA, diikuti oleh rekan sejawat, ada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan dari Wakasek membantu Bapak Kepala Sekolah sebagai tim, juga teman-teman dari tenaga pendidik atau yang kami kenal sebagai teman-teman TU. Di sini dalam waktu yang kurang lebih 20-25 menit, kami hanya ingin berdiskusi gimana sih cita-cita atau impian kami di masa sekarang mendampingi dengan yang penuh banyak tantangan di mana ada masa adaptasi dan segala macamnya untuk menjawab challenge di abad ke-21. Di sini kami berusaha mencari jalan tengah untuk mencapai seperti apa sih nanti tepat guna atau sasaran langkah yang akan kami capai bersama. Langkah ini juga selain komunitas kecil, kami diberi kesempatan di lain sisi juga melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan dengan skala yang cukup luas. Di sini kami bekerja sama dengan CGP yang berasal dari unit SD sehingga kami lintas unit. Di sini sekalian waktunya sekitar kurang lebih 25 menit, teman-teman sekalian. Diskusi ini secara singkat kami lakukan secara bergantian. Kami bercerita seperti apa sih membangun budaya positif dari teori-teori yang kami pelajari sebelumnya. Diskusinya lumayan asik, lumayan menyenangkan karena kami memiliki tingkat kesulitan, hambatan, situasi dan kondisi yang berbeda karena kami berasal dari unit yang berbeda dari teman-teman SD dan teman-teman dari SMA. Akan tetapi perbedaan itu malah membangun kekayaan bagi kami masing-masing karena memiliki sudut pandang yang kayaknya berbeda, tetapi kalau apabila dilihat lebih lanjut itu memiliki kesinambungan yang sangat harmonis dan bisa saling melengkapi. Kebetulan di kesempatan yang lain kami juga diberi waktu untuk membangun budaya positif berupa membangun keyakinan atau menerapkan keyakinan sekolah pada sebuah organisasi di sekolah. Kebetulan saya memang dengan rekan saya adalah seorang pendamping organisasi OSIS. Di sini rekan saya terlihat sekali karena sudah mengikuti pengimbasan, juga mengikuti diskusi, sehingga beliau juga berusaha membantu saya saling asih dan asah, juga saling asuh, mewujud nyatakan alur untuk membangun keyakinan, menyepakati kembali keyakinan yang ada, juga menerapkan itu dalam tindak landuk ya, tingkah laku, juga pemikiran kami. Kami sepakat bahwa value atau keyakinan sekolah yang kami miliki yaitu kami kenal sebagai value Serviam. Tahun ini kami sudut pandangnya melihat cinta dan belas kasih, integritas, keberanian dan ketangguhan, persatuan, totalitas dan pelayanan. Keenam keyakinan sekolah ini kami sepakati dulu dalam bentuk tindakan, nanti seperti apa ya dalam penerapannya. Kami melakukan diskusi bersama-sama karena prinsipnya yang ingin kami bangun adalah saling asah, saling asuh, dan saling asih. Kami menyepakati bahwa keenam value ini akan berusaha kami terapkan dari mulai membangun organisasi OSIS dengan tahun kerja 2023 sampai 2024 menyepakati ini semua. Kami menyepakati dari awal, kami berusaha mewujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Paling sederhana, kami akan meningkatkan kepedulian kami terhadap sesama. Dengan teman karyawan, juga akan kami terapkan dalam proposal-proposal yang akan merupakan langkah awal kami membuat program-program yang membantu dan melayani teman-teman di sekolah sehingga mendapatkan
pengalaman yang luar biasa tentu saja dalam berproses menjadi pribadi yang lebih besar. Membangun keyakinan ini kami bawa juga, kebetulan kami combine dengan sistem Bagja. Kami menerapkan visi dan misi dari BP OSIS, juga kemudian juga diturunkan dalam seksi-seksi, sehingga langkah ini menjadi sebuah gerakan bersama dari teman-teman di unit SMA, unit SD, bahkan kami dibantu oleh teman-teman jiwa-jiwa muda dari rekan-rekan di OSIS. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kami juga sempat menemukan hambatan. Kami melakukan penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf tidak melakukan rekaman karena itu mengurangi kenyamanan. Karena ini benar-benar dilakukan bukan sebuah pengkondisian. Karena memang kebetulan kami punya situasi di mana dalam proses pengkaderan ada beberapa siswa yang melanggar atau mengalami hambatan sehingga harus melepaskan diri dan sesuai tidak melaksanakan keyakinan sampai tuntas. Oleh karena itu kami berproses bersama. Langkah awalnya adalah saya bersama rekan saya berusaha memperkenalkan segitiga restitusi ini kepada kakak-kakaknya. Kemudian kami rekan saya dengan kakak-kakak OSIS yang lebih senior melakukan proses segitiga restitusi ini untuk adik-adik yang mengalami hambatan, mengalami proses harus terpaksa dengan situasi dan kondisi yang dia pilih melanggar keyakinan dari sekolah. Kami mulai melakukan menstabilkan identitas, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Proses ini karena supaya lebih nyaman, hasil ini kami rekam dengan istilah yang berbeda, berupa tulisan atau hasil refleksi dari ini semua yang dilakukan oleh para siswa-siswa yang mengalami tantangan. Mohon izin bahwa identitas mereka kami sembunyikan, tetapi prosesnya bisa kami sampaikan. Satu hal yang mengembirakan dan juga mengagetkan bagi kami semua yang berusaha melakukan segitiga restitusi ini, adik-adik merasakan bahwa ini adalah suatu pendekatan yang cukup unik karena berbeda dari sebelum-sebelumnya dan mereka merasa nyaman. Ada satu kata yang membuat kami semua tersenyum adalah mereka merasa dimanusiakan. Sehingga mereka punya keyakinan untuk mengatur strategi lebih baik lagi dengan harapan di masa yang akan datang mereka akan berproses lebih baik lagi dan ingin mencoba kembali. Itu luar biasa sekali hasil dari segitiga restitusi ini. Kemudian mohon izin ini. Oke, kurang lebih itu adalah langkah-langkah kecil yang berusaha kami terapkan, kami wujud nyatakan. Belum bisa memenuhi semua ekspektasi di tengah kesibukan dan tantangan dan kami hambati, tapi kami percaya bahwa small change can make a big differences. Ini adalah sebuah langkah kecil yang semoga memberikan keyakinan kepada saya juga rekan-rekan untuk mulai melakukan perubahan pelan-pelan tapi pasti menuju kebaikan bersama. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mohon izin, kurang lebih ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari Gita Diarari dari SMA Santa Ursula untuk semuanya. Sampai berjumpa lagi.